Halo rekan mahasiswa, berjumpa lagi dengan saya selaku tutor di mata kuliah Manajemen Perubahan. Dimanapun Anda berada, saya doakan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan seluruh urusan dan niat yang ingin Anda lakukan saat ini. Baik, tidak terasa kita sudah masuk ke sesi keempat di pembelajaran tuton kita, dimana untuk sesi keempat ini sumber bacaan yang Anda gunakan sumber utama yang Anda gunakan masih buku materi pokok dari mata kuliah Manajemen Perubahan dengan kode MBS 4324 tahun 2024 edisi 1 karangan Ibu Ami Yayu Sri Rahayu. Dan silakan juga Anda mempelajari materi inisiasi yang telah disediakan di e-learning kita. Kemudian Anda juga bisa mempelajari sumber eksternal dari Open Educational Resource yang juga sudah tersedia di e-learning kita, dan juga melaksanakan diskusi serta latihan. Saya harapkan dalam memberikan tanggapan untuk diskusi Anda disesuaikan dengan setiap sesi yang dijalankan saat ini. Baik, di sesi 4 ini kita akan mempelajari di modul 2, yaitu membahas mengenai lingkungan organisasi dan pengaruhnya dalam perubahan organisasi. Di mana di sesi ini terdapat 2 kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar yang pertama itu dinamika lingkungan organisasi, dan kemudian ada lingkungan dan perubahan organisasi. Setelah Anda mempelajari modul dari BMP Manajemen Perubahan atau MBS 4324 ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan berbagai kategori lingkungan organisasi yang mempengaruhi kehidupan dalam organisasi. Kemudian konsep dan ruang lingkup dinamika lingkungan organisasi serta karakteristik organisasi yang adaptif. Baik, untuk kegiatan belajar yang kedua mengenai dinamika lingkungan organisasi. Kita ketahui lingkungan organisasi secara terus-menerus mengalami perubahan. Hal tersebut merupakan dinamika yang harus direspon oleh setiap bidang usaha atau bisnis agar bisa tetap bertahan dalam menghadapi perubahan tersebut. Untuk model dinamika organisasi terdapat konsep yang menyatakan bahwa organisasi tersebut dapat bertahan, setiap organisasi dapat bertahan dan berkembang jika mereka mampu memecahkan atau mencari solusi atas hambatan yang mengurangi potensi dalam pembelajaran individu secara individu ataupun organisasi. Kemudian organisasi juga dapat bertahan jika mereka mampu mengelola proses dalam mendapatkan, mengumpulkan, menyebarkan, dan kemudian menerapkan pengetahuan secara efektif dan efisien. Dan juga organisasi yang dapat bertahan dalam perubahan dinamika perubahan tersebut apabila dapat mengantisipasi peluang masa depan dan melakukan restrukturisasi yang tepat waktu untuk memanfaatkan peluang yang didapatkan. Nah, kemudian untuk di kegiatan belajar yang ketiga, yaitu mengenai lingkungan dan perubahan organisasi, di mana kita ketahui adaptasi organisasi merupakan perubahan yang menyelaraskan organisasi dengan tuntutan lingkungan. Jadi dapat diketahui sebagaimana yang kita tahu, untuk organisasi yang sukses merupakan organisasi yang selalu memberikan responsif terhadap perubahan. Sebaliknya, organisasi yang tertinggal menunjukkan ketidakmampuan dalam melakukan adaptasi atau menutup diri terhadap perubahan lingkungan. Perubahan tidak dapat dihindari, tapi harus
hadapi dan juga melakukan prediksi untuk mendapatkan solusi dalam menghadapi perubahan tersebut. Untuk organisasi yang sukses pastinya merupakan organisasi yang mampu mengumpulkan informasi, kemudian mendapatkan informasi dan menanamkan serta menerapkan pengetahuan untuk membantu proses pembelajaran pada organisasi, di mana pembelajaran organisasi merupakan suatu budaya yang ditanamkan dalam organisasi ataupun bagi seluruh individu yang ada di organisasi tersebut. Jadi organisasi yang dapat merespon suatu perubahan sebaiknya memiliki suatu hal yang berbeda atau pembeda dari bisnis tersebut atau organisasi tersebut dengan organisasi yang lain, memiliki ciri khas, memiliki nilai atau value, di mana ciri khas tersebutlah yang menjadi kekuatan daya saing ya, atau competitive advantage dari perusahaan atau organisasi tersebut. Baik, demikian untuk pemaparan singkat dari materi kita di sesi keempat ini. Silakan Anda mempelajari lebih lanjut dari BMP yang telah disediakan dan juga menambah dari sumber yang lain. Saya ingatkan sekali lagi untuk memberikan tanggapan sesuai dengan analisis Anda. Buatlah kesimpulan sesuai dengan analisis Anda berdasarkan sumber yang Anda baca. Kemudian lakukanlah rewrite ataupun tidak meng-copy paste langsung seluruh dari sumber, apalagi dari rekan sesama mahasiswa. Dan saya ingatkan kembali untuk aktif di forum diskusi dengan memberikan tanggapan, tidak melewati dari sesi yang telah ditentukan. Hal ini untuk mencegah Anda semua untuk bisa menyelesaikan semua sesi kita tepat pada waktunya. Begitu saja dari saya. Sekali lagi saya doakan untuk kalian dan kita semua sehat selalu. Sampai jumpa di sesi berikutnya.